aduh gimana ya orang lain nanti ngelihat aku yang umurnya segini, takutnya ada rasa, aduh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Erika. Di video ini sangat spesial karena hari ini aku kedatangan tamu Salwa ya. Salwa ini sangat unik sekali karena di usia 18 dia berhasil menjadi seorang programmer. Di video ini Salwa akan sharing-sharing apa yang dia lakukan, usaha apa yang udah dia tempuh sampai dia bisa menjadi seorang programmer di usia 18 tahun. Jadi stay tune terus ya. Oke, tanpa berlama-lama aku akan minta Salwa untuk memperkenalkan diri ya. Hai Salwa. Halo Kak Er. Silakan perkenalkan diri Salwa. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Salwa Azhara Munir. Untuk kegiatanku saat ini bekerja di salah satu bootcamp terbaik dan menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Depok. Nah, tadi teman-teman Salwa udah kenalan, jadi dia masih berusia 20 tahun saat ini, baru aja berulang tahun ya. Terus dia mahasiswa juga, bekerja juga, pasti penasaran dong apa sih yang dilakukan oleh Salwa sehari-hari dan bagaimana background dia sampai di posisi ini. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Salwa, bisa cerita sedikit nggak ya, awalnya tuh gimana sih, kamu asal sekolahnya dari mana, terus kenapa akhirnya tiba-tiba tertarik dunia programming? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya kenapa awalnya aku tertarik di dunia IT, mungkin aku cerita dari awal ya ini ya. Dulu itu pas kelas 9, ya aku dulu MTS di luar Jakarta. Ya. Jadi orang tuaku itu nyuruh aku atau ngarahin aku untuk coba-coba belajar coding secara otodidak di rumah. Nah, kebetulan juga orang tua itu lulusan IT. Oh, siapa yang IT? Papa atau Bapakku Oh, jurusan IT tapi lebih ke jaringan. Oke. Jadi pingin punya anak yang lebih ke codingnya gitu, lebih ke jadi programmer. Nah, di situ dari mulai kelas 9 orang tua aku tuh ngarahin, ya ngasih tau lah nih belajar basic-basicnya dulu. Ternyata setelah aku coba belajar dan ternyata menarik juga nih untuk didalemin, mempelajari lebih dalam. Dan akhirnya setelah lulus SMP atau MTS ya, aku mutusin buat masuk ke SMK. Oke. Jadi di SMK aku ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, di situ tuh belajar juga terkait coding, bagaimana cara membuat aplikasi, dan mulai dari situ aku tertarik, oh ya kayaknya ini memang bidang aku di sini minatnya. Oke. Jadi awalnya berarti dari papa adalah orang IT, terus mempengaruhi anak perempuannya supaya tertarik juga nih Iya, dengan betul dunia IT, lalu masuk ke MTS tadi ya? Iya betul. MTS. SMK. SMK ya, SMK SMK yang belajar perangkat lunak. Iya. Setelah itu kok bisa nih tiba-tiba langsung ke bootcamp dan tidak kuliah langsung saat itu? Maksudnya gimana tuh motivasi dan awal bergabung bootcamp? Oke, jadi pas kelas 12 itu kan mau ke kuliah itu ada sekitar waktu 4 bulan kosong. Oke. Waktu di kelas 12 ini niatnya aku tuh mau masuk ya udah perguruan tinggi negeri. Harapannya seperti itu karena dulu itu sempat ada mau sambil kerja cuma nggak begitu dominan. Aku pingin kayak ya udahlah kuliah dulu abis itu kerja. Dan kebetulan waktu itu tuh sempat dapat jalur rapot. Kalau waktu itu sebutannya itu SNMPTN. SNMPTN. Aku dapat kuota itu, kemudian aku daftar. Nah, pas pengumuman orang tua aku bilang semoga nggak dapet. Oh gitu. Kenapa? Karena memang orang tuaku itu mendukungnya adalah aku bekerja dan kuliah. Jadi dari segi pendidikan dan segi karir itu jalan berbarengan yang jadi mereka mendukung dari dua sisi itu gitu. Oke. Dan memang awalnya aku merasa kok orang tua nggak ngedukung aku buat dapet nih lolos di SNM ini. Awalnya sempat kecewa. Oke. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, ikutin alur dari orang tua. Ya udah aku nurut. Setelah nggak dapet, ya ibuku waktu itu coba kita cari pelatihan aja untuk ngisi waktu selama 4 bulan. Karena kan kalau ngoding itu nggak dilatih terus bisa lupa. Oke. Gitu. Jadi ibuku tuh nyari-nyari pelatihan coding dan akhirnya dapet Hektif gitu. Setelah mencari di beberapa banyak ya bootcamp lainnya, akhirnya aku memilih Hektif gitu. Nah, dari situ masuk ke Hektif selama 4 bulan belajar karena kan memang mengisi waktu kosongan juga.
4 bulan belajar, dan setelah lulus ya lanjut lagi menjadi instruktur detektif. Oh gitu, berarti saat itu orang tua kamu lebih dukung kamu untuk studi tapi juga bekerja. Pertimbangannya itu supaya karir dan studinya itu berjalan barengan ya, betul, supaya tidak betul. terlambat kali ya, maksudnya untuk dimulai lebih cepat dimulai lah Iya, gitu. iya, betul. Kakak juga jadi pengen tahu nih, selama kamu proses di bootcamp pasti ada dong tantangan yang dihadapi dan gimana cara mengatasinya. Mungkin teman-teman semua juga penasaran ya, bagaimana sih menjalani bootcamp, ataupun ini bisa diaplikasikan juga dalam studi mereka yang lagi kuliah ataupun lagi bekerja nih Salwa. Boleh sharing nggak? Oke, untuk tantangan di bootcamp ya, jadi bootcamp itu kan beda sama kuliah ya. Kalau bootcamp itu dalam waktu yang cepat, terus materinya banyak. Pasti setiap hari itu dikasih materi lagi, dan pastinya oke, mungkin materi yang kemarin belum paham, tapi udah harus belajar materi berikutnya. Nah, itu tantangan yang aku rasain selama di bootcamp. Nah, mungkin dari aku sendiri untuk ngatasinya adalah tetap latihan, karena kalau misalnya kita nggak terus berlatih akan stuck di situ-situ aja kan. Jadi ya latihan, kemudian manajemen waktunya itu juga penting banget. Kita harus bisa ngatur kapan jam belajar, kemudian kapan jam tidur, karena biasanya kalau udah ngoding itu kadang lupa tidur, kadang lupa makan gitu. Apalagi kalau udah ketemu error, aduh penasaran gitu. Jadi harus sampai ketemu nih. Jadi kadang itu yang ngebuat begadang, terus lupa makan dan lupa yang lainnya gitu. Jadi ya tetap harus berlatih dan semangat sih. Jadi manajemen diri itu tuh penting banget ya, karena kakak bisa bayangin kalau misalnya berada dalam suatu kondisi bootcamp itu kan setiap hari rasanya padat banget ya. Betul. Secara fisik capek, tapi secara mental juga capek, dan maintain itu kan gak gampang, dan Salwa berhasil mengatasi itu dengan tadi ya manajemen diri yang baik. Nah, ini kan akhirnya setelah kamu bootcamp terus lulus dengan nilai yang baik dong, makanya kamu bisa menjadi seorang instruktur nih di tempat kamu belajar coding kan gitu. Nah, gimana ceritanya kamu bisa memutuskan menjadi instruktur? Karena kan kebanyakan juga langsung mencari pekerjaan ya sebagai seorang programmer gitu. Apa yang membuat Salwa termotivasi untuk mengajar nih di usia yang sangat muda? Oke, jadi pertama karena waktu SMK aku suka banget ngajarin teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya terkait codingan, itu aku senang banget. Karena ketika aku belajar terus bisa ngajarin ke orang, berarti kan ilmu aku bisa mentransfer ilmu aku ke orang lain gitu. Jadi memang mengajar itu ya memang aku udah suka dari SMK. Kemudian yang kedua itu ketika aku jadi instruktur kan memberikan dampak kepada karir orang lain. Jadi aku bisa ngajarin orang dan nanti ilmunya itu bisa dipakai untuk dia melanjutkan karirnya gitu kan. Kemudian selain dampaknya ke orang lain, dampaknya juga ada ke aku. Jadi ketika menjadi instruktur itu kan harus punya keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian harus bisa menjelaskan dari hal yang kompleks menjadi mudah dimengerti. Betul. Dan yang pastinya kesabaran juga kan. Jadi bisa mengembangkan soft skill aku di bidang itu juga. Jadi motivasinya itu lebih ke diri sendiri juga, tapi juga pengen berdampak langsung ke karir teman-teman yang pengen belajar IT gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih Salwa di usia semuda ini udah berpikirnya tuh sangat dewasa, setuju nggak sih? Salwa kan masuk ke pekerjaan itu di usia yang masih tergolong sangat muda ya. Kakak penasaran deh gimana cara penyesuaiannya Salwa ke tempat kerja, karena kan di tempat kerja Salwa usianya mungkin 20-an, bahkan ada yang 30-an. Untuk penyesuaiannya, pertama aku menjadi diri aku sendiri di lingkungan kerja, dan alhamdulillahnya pun lingkungan kerjaku dan rekan-rekan kerjaku tuh suportif banget, saling mendukung satu sama lain, dan itu yang ngebuat aku semakin bisa yakin bahwa aku bisa mengerjakan pekerjaan dengan sebaik mungkin gitu. Oke, jadi kamu nggak pernah dipandang anak 18 tahun yang bisa apa sih gitu, nggak pernah nggak sih? Selalu mendapatkan support, atasan kamu juga percayakan pekerjaan ke kamu dan kamu juga berusaha untuk ngelakuin yang terbaik gitu. Yap, betul. Tapi kalau misalnya kakak perhatikan kan pekerjaannya Salwa itu kan mengajari orang lain, itu kan another level ya. Maksudnya untuk belajar untuk diri kita sendiri lalu bisa melakukan itu pun udah sulit. Nah ini kan level berikutnya adalah mengajari orang lain gitu. Kalau dari Salwa sendiri ada nggak sih pengalaman unik ya dimana kamu ngajar, dan mungkin awal-awal ngajar ya gitu, pengalaman unik dimana kamu ngerasa wah ternyata aku bisa juga nih gitu. Ketika di awal-awal ngajar gimana pengalaman Salwa? Oke.
Pastinya kalau di awal ngajar itu deg-degan ya, karena Yes. pertama yang aku pikirin adalah, oh ya ini aku harus ngajarin orang, kemudian yang mana audiensnya itu yang lebih berpengalaman dari aku di bidang lain. Dan lebih tua juga nggak Dan sih? lebih Usianya tua, jauh betul bahkan banget. ya. Jadi aku ngerasa kayak, aduh mampu nggak ya aku untuk menjelaskan kepada mereka gitu. Dan ya di awal memang khawatir, banyaklah kekhawatiran yang aku alami, ketakutan juga banyak. Tapi alhamdulillahnya ketika udah dicoba, sekali dua kali ya masih grogi lah ya. Tapi pas udah terbiasa ya, akhirnya aku, oh iya ternyata nggak semenakutkan yang aku bayangkan. Gitu. Itu keren banget sih, karena membayangkan kita ngajarin orang lain yang pengalamannya di luar lebih banyak. Betul. Ada yang udah manajer, S2 dari luar, bahkan dari luar negeri. Tapi Salwa mengajari mereka programming ya dari awal dengan perbedaan usia juga, tapi Salwa bisa melakukan dengan baik. Awal-awal mungkin susah, tapi lama-lama terbiasa juga. Ya betul. Kondisinya kan Salwa sekarang itu kerja sambil kuliah ya. Jadi kakak pengen tahu juga nih gimana kamu membagi waktu dan energi untuk kuliah tapi juga kerja gitu, Salwa. Oke, sebenarnya kalau membagi waktu itu satu hal yang sulit sih ya sebenarnya. Tapi biasanya aku berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kuliahku di weekend. Karena kan aku kuliah di weekend, jadi sebisa mungkin apa yang aku bisa kerjain di weekend untuk tugas kuliah ya aku selesain di situ. Begitupun untuk kewajibanku di kerjaan ya. Jadi aku biasanya memaksimalkan di waktu kerja. Jadi Senin sampai Jumat ya aku fokus untuk mengerjakan kewajibanku sebagai instruktur di Hektivate gitu. Pastinya juga di jam kerja ya. Oke. Salwa sendiri ada tips yang lain nggak ya untuk teman-teman yang mungkin seusia atau di atas usianya Salwa yang pengen melanjutkan pendidikan tapi juga pengen sambil berkarir nih? Oke. Mungkin tips and triknya yang pertama aku bisa bilang atur tujuan yang jelas. Oke, Ya, tujuan. karena kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, ketika nanti di prosesnya atau ketika berjuangnya itu merasa capek, lelah, itu kan pasti inget tujuannya lagi, oh iya semangat lagi. Karena itu yang memang aku rasain seperti itu. Jadi kalau udah punya tujuan yang jelas, ketika capek diingat lagi tujuannya, ya motivasinya muncul lagi gitu. Kemudian ya tadi manajemen waktu. Jadi atur urutan prioritas. Jadi bikin list, aku biasanya bikin list mana nih yang harus selesai di minggu ini, mana yang selesai deadline-nya itu masih panjang. Jadi aku catat, jadi nanti yang bisa dikerjain duluan atau deadline-nya lebih awal ya itu yang aku kerjain duluan. Kemudian ya jaga kesehatan, karena biasanya kalau misalnya banyak pekerjaan kadang lupa segala, lupa tidur, lupa makan, dan itu yang ngebuat jadi drop gitu kan. Nanti kalau misalnya drop ya nggak selesai itu pekerjaannya. Jadi ya selain tadi manajemen waktu ya jaga kesehatan juga. Kalau kakak perhatikan, Salwa juga tetap menjaga kehidupan spiritual pribadi ya. Kalau kakak lihat kayak di kantor, tetap istirahat juga, sholat juga gitu. Dan berusaha untuk menjaga keseimbangan hidup. Itu hebat banget sih menurut aku, di usia kamu sekarang udah bisa mengatur hidup dengan sedemikian rupa. Keren ya. Nah, selama Salwa bekerja di bootcamp sebagai seorang instruktur, apa pencapaian terbesar yang pernah kamu dapatkan yang ingin kamu ceritakan nih ke audiensnya KR? Oke, kalau ditanya terkait pencapaian yang mungkin aku bisa banggain ya, ini tuh sebenarnya relevan dengan karirku saat ini menjadi instruktur. Jadi aku bangga ketika bisa melihat student-studentku berhasil untuk mencapai targetnya. Jadi sebagai instruktur atau pengajar kan kita tahu ya proses anak didiknya. Yang awalnya aduh sulit, tapi dia punya usaha yang kuat atau usaha yang baik gitu untuk mengejar targetnya. Dan itu aku ngeliat banget gimana susahnya student-studentku untuk belajar dan pada akhirnya mereka bisa. Dan itu menjadi suatu kebanggaan yang ada dalam diri aku. Oh ternyata ada poin bangganya lah di situ. Aku bisa melihat orang yang awalnya struggle banget menjadi bisa mencapai apa yang mereka tuju gitu. Iya, senang banget ya ngelihat orang-orang yang tadinya mungkin ragu akan dirinya, merasa nggak punya masa depan. Kan banyak juga orang-orang yang udah putus asa ya, tapi pengen belajar lagi dan ternyata mereka berhasil
mendapatkan impiannya tuh memang menyenangkan sekali sih ngelihatnya gitu. Salwa kan tadi udah banyak pengalaman nih dari studi kamu yang dulu sampai kamu menentukan tujuan, lulus bootcamp dan berkarir sampai sekarang. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang ingin Salwa sharing nih dengan teman-teman sekalian? Ya, jadi yang paling aku bisa ambil ya dari perjalanan hidup yang baru 20 tahun ini, ya manusia hanya bisa berencana, tapi Allah tetap yang menentukan. Karena ini aku baru ngerasain ketika lulus dari SMK. Aku punya rencana mau kuliah, waktu itu kuliahnya maunya di Bandung, negeri, tapi ternyata ya rencana aku nggak sesuai yang diharapkan. Dan awalnya aku sempat kecewa, tapi aku mencoba untuk menerima dan yakin pasti apa yang terjadi saat itu ada hikmahnya. Dan ternyata hikmahnya aku bisa berada di titik yang saat ini. Kalau mungkin waktu itu aku kuliah di Bandung, ya aku nggak akan ada di sini dan menjadi instruktur di Hektive. Oke, jadi pelajarannya adalah walaupun mungkin ada titik di mana kita ngerasa tidak sesuai ya apa yang kita inginkan, kita kecewa saat itu, bahkan anggap bahwa itu seperti mundur satu langkah gitu ya. Ternyata itu adalah jalan lain ya, kita itu pintu yang ditutup tapi pintu lain dibukakan. Dan ternyata jauh lebih baik dan lebih bisa dinikmatin ya untuk seperti Salwa sekarang gitu. Aku yakin seusia Salwa ini banyak teman-teman yang ragu ya menentukan karir atau ingin mengambil langkah besar tapi juga takut gitu. Salwa punya nggak sih pesan untuk teman-teman yang emang sedang mencari tujuan ke depannya? Kalau pesan mungkin pertama ketahui bidang yang diminati ya. Kalau bisa jangan ada paksaan dari luar. Karena kalau misalnya itu kita suka, misal kayak aku suka coding, ya aku coba dalemin itu karena aku suka. Jadi jangan ada paksaan dari luar, benar-benar harus dari dalam diri. Kemudian cari motivasi, karena itu penting banget. Cari motivasi bisa dengan menetapkan target. Karena aku dulu juga punya target, jadi motivasinya bisa dijaga karena ya aku pengen ngejar target itu. Kemudian percaya dengan diri sendiri, karena menurut aku penting. Karena kalau misalnya diri sendiri nggak percaya, ya mau gimana kita lanjutin proses-proses berikutnya gitu. Dan yang terakhir mungkin ini sih, banyak diskusi dengan orang yang sudah berpengalaman. Karena ketika aku masuk di sini, yang mana rekan-rekan kerjaku jauh lebih senior dari aku, lebih berpengalaman, aku banyak banget dapat ilmu baru di situ. Jadi ketika ngobrol-ngobrol santai, aku bertanya dan ternyata di situ menjelaskan dengan pengalaman mereka. Dan di situ juga aku bisa ngambil, oh ternyata seperti ini ya. Jadi aku bisa dapat ilmu baru di situ. Gitu. Kalau bisa kakak simpulkan tadi, lebih ke tahu passion ya, ataupun yang diinginkan atau disukai dan tujuan kamu ke depan apa. Lalu kamu juga percaya diri, karena kalau kita pun nggak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana orang bisa yakin dengan kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah mampu membangun koneksi ya dengan orang-orang yang bidangnya kita sukai dan mereka lebih berpengalaman. Jangan ragu untuk berdiskusi dan bertanya dan cari mentor berarti ya Salwa ya. Betul. Oke, jadi punya mentor yang akan membimbing kita untuk karir kita ke depannya. Oke teman-teman, udah banyak banget hal yang tadi kita bahas dengan Salwa ya. Salwa di usia 20 tahun, dia berarti pengalaman kerjanya sudah 2 tahun. Tapi konten ini tujuannya bukan untuk supaya teman-teman yang usianya 20 tahun sekarang insecure, kok aku belum kemana-mana, belum ngapa-ngapain, sama sekali tidak. Tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa ada loh seseorang yang mengalami kehidupan yang inspiratif ya, dan mengambil keputusan-keputusan besar di usia yang jauh lebih muda dari orang pada umumnya gitu. Dan aku berharap teman-teman bisa belajar dari apa yang sudah di-sharing oleh Salwa, kerja keras dia, usaha yang dia lakukan, keberanian dia untuk bertumbuh, itu menurut aku patut banget untuk kita jadikan teladan juga. Dan aku percaya nih Salwa kedepannya pasti karirnya jauh lebih maju lagi, dan berharap Salwa tetap growth mindset ya, memiliki growth mindset, mengembangkan soft skill, dan maju lagi di dalam karirnya. Thank you juga udah mau jadi narasumbernya KR ya di podcast kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!